أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Napas, yaitu podcast ngaji pinggir area sawah. Di program kali ini atau di acara kali ini kita akan mencoba membawa ngaji di pinggir area sawah biar lebih asyik. Kita juga akan bahas tajwid, kemudian kita juga akan mengundang banyak tamu untuk kita wawancarai bagaimana kehidupannya sehari-hari dan juga bagaimana kehidupannya disangkut pautkan dengan Al-Quran. Tentunya kita berharap dengan acara ini kita banyak terinspirasi dari tamu-tamu kita dan juga kita bisa mendapatkan ilmu dari penjelasan-penjelasan tajwid yang nanti kita akan bahas bersama. Yuk kita mulai aja yuk keseruannya. Ya, kali ini kita udah kedatangan tamu nih di samping kita, yaitu salah satu pengajar dari RTQ An-Nur Lawang. Udah datang jauh-jauh dari Singosari ya? Coba. Masya Allah. Yaitu Ustazah Eva Nur Fauzia. Udah duluan. Ustazah, ini kita mau panggilnya biar enakan, mau panggil Ustazah aja atau Mbak? Mbak aja deh biar lebih akrab. Ya. Oh ya, ya udah. Mbak Eva, tadi kan kita udah ngaji ya di awal, dan tentunya akan jadi ciri khas kita selalu ya di podcast kita selanjutnya.
kira-kira nih sebagai tamu, Mbak Eva boleh deh pilih salah satu penggalan potongan ayat ya untuk kita bahas tajwidnya bersama para pemirsa. Oke, ya. Boleh ya milih mana aja ya? Ya, boleh. Oke. Ini saya manggilnya Ustazah atau Mbak juga nih? Mbak aja lah. Oke. Ya di ayat 19 deh yang ada mana ya? Wa barqwi yaj'alu. Oh, wabarqui yaj'aluna. Ya. Di ayat 19 tepatnya yang Mbak Eva pilih yaitu di wabarqui yaj'aluna ya. Di situ kita bahas tajwidnya sama-sama yuk. Wabaro di situ ada ro sukun yang sebelumnya adalah huruf berfathah sehingga ro-nya kita baca secara tebal atau namanya tafkhim. Pangkal lidah kita naikkan ketika kita membaca ro-nya. Jadi wabaro kui wabaro. Nah, jadi itulah namanya tebal. Kemudian di kui di situ ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Ketika ada tanwin bertemu dengan huruf ya, terjadilah sebuah hukum yang dinamakan dengan idgham bi gunna. Ya, idgham bi gunna ini maksudnya adalah masuk dengan dengung. Masuk dengan dengung itu berarti kita masukkan tanwinnya langsung ke ya-nya. Ya, wabarokui, sehingga tanwinnya hilang dan kita langsung masuk ke huruf ya. Dan jangan lupa ada dengan bigunah, dengan dengung, sehingga tidak boleh kita membacanya langsung wabarokui yaj'aluna, tetapi harus kita baca dengan menahan dengan dengung. Wabarokui masuk dengan hidung. Wabarokui. Nah, itulah yang dinamakan dengan gunnah atau dengung. Ya, wabarokui yaj'aluna. Nah, seperti itu. Jadi, para pemirsa di rumah, jangan lupa ya ketika ada tanwin bertemu dengan huruf wawu atau ya atau mim dan nun, kita langsung masuk ke huruf berikutnya dengan dengung. Ya. Nah, Mbak Eva, tadi kita kan udah ngaji, bahas tajwid juga. Nah, waktunya kita ngobrol santai nih bareng Mbak Eva. Tadi naik ke sini naik apa nih Mbak Eva? Naik motor, alhamdulillah. Lancar ya? Lancar, alhamdulillah. Gimana nih kabarnya Mbak Eva? Sehat semuanya, sekeluarga? Alhamdulillah sehat semuanya, keluarga. Alhamdulillah. Semuanya nih pada ingin tahu nih Mbak Eva gimana kesehariannya Mbak Eva selama dari hari Senin sampai hari Minggu nih ya. Nah, kira-kira apa sih kesibukannya setiap hari kebanyakan? Apa ya? Iya, langsung banget nih jawab. Iya dong, jawab aja nggak apa-apa. Enggak, ini masih penasaran sih sama program barunya RTC Anur. Apa ini sebenarnya? Ini tuh program napas, yaitu ngaji pinggir area sawah. Jadi kita coba bikin program di mana kita ngaji itu lebih ternyata asik juga gitu loh. Jadi kita bisa ngaji dimanapun, tentunya di tempat-tempat yang tidak kotor ya. Contohnya kita ngaji di pinggir sawah seperti ini nih Mbak. Terus juga kita juga bisa ngobrol nih lebih dekat dengan para peserta RTQ, dengan para guru-gurunya. Terus kemudian mungkin sewaktu-waktu kita juga bisa undang narasumber-narasumber yang lebih kompeten di bidangnya seperti itu, dan coba kita sangkut pautkan dengan Al-Quran tentunya seperti itu. Jadi kita pengennya program ini bisa menginspirasi banyak orang bahwa ngaji itu juga asik gitu loh Mbak. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang yang jadi tamu pertama kita yaitu Mbak Eva. Ya, jadi tersanjung aku. Nah, makanya kita pengen tahu nih kesehariannya Mbak Eva nih sehari-hari itu apa sih? Iya.
Ya, kalau sehari-hari itu apa ya, kerja sih. Oh, kerja. Karena masih single. Oh, ya, jadi harus menyambung hidup gitu ya, Mbak, Iya, ya. benar. Jadi kan masih single kan belum ada yang ngasih nafkah. Kalau udah apa namanya, udah nikah, udah ada yang ngasih nafkah ya. Jadi single nih, Mbak Eva nih. Single. Oh, jadi ini ya, tolong ya yang buat peserta, kalau ada calon bisa nih dikasihkan nih, bisa dikenalkan deh sama Mbak Eva ya, endorse. Ya, jadi ya. Kesibukan sehari-hari ya itu tadi ya, kerja. Pagi kerja, kebetulan kerjanya di yayasan ya, kebetulan juga. Terus itu kalau pagi sampai jam 3 sore, sampai jam 3. Terus sorenya ke RTQ gitu. Itu kerjanya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Oh ya, hari Sabtu. Kalau hari Sabtu itu setengah hari. Itu sebagai apa nih? Kalau di kerjaan ya, kalau di kerjaan sih judulnya sih jadi staf bidang pendidikan judulnya. Tapi ya gitu ya, apa, enak aja gitu. Jadi ngerasa seneng ya, karena ternyata passionnya Mbak Eva sendiri juga deket sama anak-anak ya. Pernah nggak sih ngerasa kayak di kerjaan tuh mungkin suntuk gitu ya, atau bosan gitu, pernah nggak sih? Pernah banget. Jadi kan gimana ya, dulu tuh kuliahnya bukan di dunia pendidikan, maksudnya bukan di jurusan yang pendidikan sekolah dasar gitu, kayak gitu. Jadi dulu kuliahnya itu pertanian gitu. Jadi dulu belajarnya itu pertanian, terus menjurus ke penyuluh gitu, penyuluh pertanian. Terus tiba-tiba bukan tiba-tiba ya, qadarullah Allah tempatin di di SD gitu ya, sama anak-anak gitu. Ya ada masa jenuhnya gitu, karena kan memang sebenarnya tujuannya bukan ke situ gitu kerjanya. Tapi ya udah disyukuri aja gitu. Kalau jenuh pasti ada, tetapi tetapi udah menjadi ya kita udah nerima, jadi ya pokoknya gitu lah. Intinya sih sekarang kita harus bersyukur dengan apa yang sudah ditetapkan ya sama Allah ya, sehingga jenuh pun ketika kita bersyukur, akhirnya pekerjaan itu pun juga akan terselesaikan, jadi lebih senang gitu ya. Jadi intinya bersyukur ya. Tapi pernah kecewa nggak sih, kayak contoh nih sekarang dari pertanian terus tiba-tiba ke pendidikan gitu kan, itu kan bukan nggak nyambung sih, tapi kayak beda gitu kan awalnya. Apakah pernah kepikiran juga waktu kuliah bakal kerja seperti ini? Sebenarnya gimana ya? Saya orangnya tipe yang neriman gitu nggak sih? Oh, Masya Allah. Gimana ngelihatnya? Ini ya, please ya, tolong yang punya calon-calon ini tipenya penerima ya, neriman ini sangat dicari berarti ya, tolong. Jadi kayak kita udah dapet itu, ya udah gitu, kita syukuri aja gitu. Kalau bilang jenuh udah dibahas ya tadi ya. Kalau bilang jenuh itu pasti jenuh gitu. Terus kecewa gitu? Kecewa sih enggak sama sekali sih kecewa. Mungkin dulu pernah gitu, tapi cuman ya udahlah gitu lah akhirnya. Ya udah gitu aja. Oh iya. Ya. Oke, sekarang kita coba gali nih gimana awalnya bisa ketemu sama RTQ. Nih ada. Jadi kerja dulu dari ke RTQ apa RTQ dulu baru kerja ya? Dulu ya. Kan dulu tuh masuk RTQ-nya pas udah lulus atau belum ya? Oh udah. Pas itu di akhir udah lulus apa di akhir semester ya? Oh lupa sih. Bukannya tahun berapa sih? 2018 ya? Oh itu udah lulus. Nah itu pas udah lulus tuh kebetulan kan memang nggak langsung kerja ya, lulus itu Agustus, terus kemudian kayaknya RTQ bukannya September ya. Oh iya. Jadi saya yang lupa ya. Ya bukannya September, dan RTQ menjadi salah satu bukan tujuan, salah satu apa sih namanya tuh? Bukan tujuan, alasan.
alasan buat bertahan di Malang gitu kan. Sebenarnya memang bukan orang Malang. Aslinya orang mana nih? Aslinya dulu di Kalimantan, tapi KTP Nganjuk sih udah pindah. Jadi aslinya nggak di Malang. Nggak di Malang. Tapi dulu, sampai sekarang bisa di Malang. Terus udah berapa tahun nih di Malang berarti? Udah 9 tahunan kayaknya ya. Lama juga 2014. Nah itu kan waktu itu lulus, kemudian Agustus terus September itu ternyata ada yang ngasih info kalau ada RTQ Anur gitu. Dan langsung aja daftar gitu di situ, langsung daftar ke RTQ Anur. Terus kan memang habis lulus kuliah kan nggak kerja ya, jadi itu tadi salah satu alasan bertahan di Malang ya itu cuma satu RTQ gitu ya, bisa menyelesaikan belajar di RTQ kayak gitu. Terus setelah itu setelah bisa masuk RTQ ya udah gitu, memang nggak ada aktivitas gitu setiap hari, cuman pernah kayak jualan kue gitu. Jadi pernah jualan kue. Ini udah paket komplit banget ya. Dulu penerimaan, terus jualan kue, pinter masak berarti ya. Ini ya, dicari, oke? Dicari. Ya. Iya, pernah jualan kue juga buat kayak bukan nyambung hidup sih ya, buat kayak kita tetap butuh butuh uang. Ya, itu namanya nyambung hidup ya. Dan kebetulan memang waktu setelah lulus kuliah itu ketemu sama temen gitu ya, temen yang sebenarnya beliau itu juga, beliau ini salah satu orang yang sangat berjasa dalam setelah saya lulus kuliah gitu. Setelah lulus kuliah itu saya tinggal di rumah beliau ya, masih dengan alasan di sini itu ya karena masih pengen belajar di RTQ gitu ya. Bentar. Kenapa sih kok masih mau belajar di RTQ? Maksudnya apa yang diperjuangkan di RTQ sehingga itu bisa jadi alasan utama tetap berada di Malang gitu? Apa yang membuat Mbak Eva tuh betah gitu di RTQ dan mau jadikan RTQ sebagai alasan gitu? Oke. Jadi kan dari dulu emang udah biasa jauh ya dari orang tua gitu. Jadi setelah lulus kuliah itu orang tua di mana? Orang tua di Kalimantan, dan di Nganjuk gitu. Tapi sebelumnya baru-baru ini aja di Nganjuk gitu, yang waktu kuliah tuh juga masih di Kalimantan gitu. Jadi nggak ada tuntutan dari mereka untuk kamu selalu lulus kesini gitu, harus pulang gitu. Jadi nggak seperti itu. Jadi kayak ya udah milih di sini karena di RTQ pengen tetap bertahan di RTQ karena ya itu tadi pengen belajar Al-Qur'an. Dan ketemu Al-Qur'an ini menjadi salah satu penyemangat gitu ya. Tahu sendiri ya, ini boleh itu nggak sih buka-bukaan itu nggak sih kalau kita dari keluarga? Tentu aja buka-bukaan aja nggak apa-apa. Kalau saya dari keluarga divorce gitu ya. Oh, jadi dari keluarga divorce sebelumnya. Dan kayak udah sejak kapan? Sejak SD sih. Jadi kayak lama juga tuh itu dari SD. Nah, itu jadi kan kayak ketika kita lulus kuliah, kita tetap harus bisa mencari sesuatu yang bisa untuk kita mencari sesuatu agar kita bisa bertahan gitu. Ya, bertahan buat hidup ya. Gini loh. Kalau saya nih ya, ternyata nemunya di RTQ Anur, ketemu Al-Qur'an. Itu bisa menjadi motivasi gitu ya, motivasi buat diri sendiri kayak gitu. Ini sesuatu banget loh ya, soalnya saya tuh kadang ketemu sama teman-teman saya yang memang keluarga dari divorce ya, itu nggak berujung di jalan yang kebaikan gitu kadang, karena itu berujungnya malah mereka tuh kebanyakan malah bukan maaf ya kayak merusak diri dan macam-macam. Tapi ini bisa ya benar, mereka tuh kayak nyari sebuah tuntutan kehidupan ya, maksudnya kayak mencari apa sih alasan mereka hidup sedangkan mereka sendiri aja berasal dari keluarga yang hancur gitu kan. Nah mungkin bilang seperti itu, tapi ternyata dari Mbak Eva sendiri ini hebat banget, dari keluarga divorce bisa sampai ke jalan Al-Quran, itu kan sesuatu ya, Masya Allah. Ya memang benar ya, ternyata kalau Al-Quran bisa jadi alasan gitu mungkin Mbak Eva selama ini bisa bertahan hidup gitu ya Mbak.
Dan tapi tetap ngerasa juga sih semua yang apa yang saya peroleh, apa yang saya rasakan itu tetap doa dari orang tua gitu. Saya terjaga dari orang-orang yang dijelaskan Mbak Nisa tadi yang berfilm pasti bakal hancur gitu. Kayak itu saya ngerasa kalau itu salah satu doa ibu mungkin ya. Ibu saya tetap mendoakan walaupun beliau ada jauh di sana gitu. Tetap ngerasain saya ketemu orang-orang baik itu berkat doa beliau. Masya Allah. Ya. Terus sekarang kan Mbak Eva udah jadi pengajar ya di RTQ ya. Udah berapa lama nih? Dari tahun berapa? Jadi mengajar di RTQ itu? Dari yang awalnya belajar sekarang jadi pengajar, itu kan suatu hal yang perlu diapresiasi gitu. Perjalanannya kok mau ngajar tuh gimana tuh? Oh iya. Jadi dulu ngajar tuh tahun berapa sih? Coba minum dulu deh. Oh iya, masih banyak kok. Ini nggak ada endorse-nya ya? Iya nggak ada endorse. Kita beli tanpa sengaja kok. Bismillah. Apa nih tadi? Iya, jadi awal ngajar itu gimana Mbak? Ya? Oh iya. Awal ngajar ya. Jadi dulu waktu sebelum lulus kuliah itu emang udah punya cita-cita gitu ya. Cita itu pengen ngajar Quran. Jadi sesibuk apapun gitu ya. Misalnya kan udah lulus kuliah tuh kan udah kerja gitu ya. Kerja kan kita buat nyari uang gitu ya, hidup gitu ya. Dan itu kan masalah dunia gitu ya. Tapi ketika kita meniatkannya untuk akhirat juga bisa dapat akhirat gitu. Tapi masih pengen lagi untuk bisa ngajar Quran. Masya Allah. Jadi udah punya cita-cita kayak gitu. Dan ternyata Allah mudahkan gitu setelah lulus kuliah bertemu dengan pekerjaan. Oh jadi udah dari kuliah cita-cita yang pengen ngajar Quran. Pengen ngajar sebelum lulus kuliah itu udah pengen. Jadi pokoknya sibuk apapun itu harus tetap bisa ngajar Quran gitu. Karena ibu dulu juga ngajar Quran. Masya Allah. Mau ngajar anak-anak gitu. Jadi pengen kayak ibu juga. Terus setelah ngajar, udah ngajar nih, kira-kira tantangannya nih ketika ngajar apa, dan apa namanya setelah ngajar apakah benar-benar itu memenuhi keinginan selama ini atau bagaimana gitu? Apakah berpengaruh sama kehidupannya Mbak Eva seperti itu? Gimana Mbak? Pasti ada ya tantangan, apalagi kan kita ngajarnya tuh nggak ngajar anak-anak gitu, ngajarnya ngajar ibu-ibu yang mana usianya pasti lebih di atas kita gitu. Ya tantangannya yang pasti itu sungkan ya pasti. Sungkan banget itu pasti ada ya. Sungkan kayak kita mau benerin bacaan beliau-beliau ini kayak gimana gitu. Itu juga salah satu tantangan. Terus tantangan selanjutnya apa ya? Apalagi ya kayak mungkin kita merasa belum pantas gitu, belum pantas buat ngajar gitu. Dari kita masih kayak gini kok kita ngajar Quran gitu. Tapi kembali lagi berusaha untuk bukan memaksakan diri gitu. Kalau kita nggak mau mulai gitu, kalau kita nggak mau memulai untuk mengajar, kapan lagi gitu? Yang pastinya diniatkan itu karena Allah gitu ya. Insya Allah. Ya, ketika kita meniatkan karena Allah, kan Allah akan memudahkan ya. Ya karena kan kebanyakan emang selama ini tuh ketika kita ngerasa nggak pantas itu kebanyakan ada dua pilihannya ya, yaitu mundur atau maju, tetap maju seperti itu. Dan ketika kita mundur tentunya kita nggak akan dapat apa-apa gitu kan. Dan ketika kita membuat resiko maju ya pasti ada resikonya ya. Hanya saja tentunya kita tetap harus memantaskan diri ya tadi seperti kata Mbak Eva seperti itu. Nggak selamanya juga ketika kita udah ngajar jadi bener terus, karena kan justru gimana sih rasanya, kalau saya ngerasa kalau ketika ngajar Quran tuh saya ngerasa kayak semakin kurang gitu. Semakin banyak yang perlu diperbaiki dan intinya semakin rendah lah ketika saya tuh mengajar. Justru bukan merasa pantas ya, tapi kayak
semakin kurang dan pingin terus memperbaiki. Itu sih yang buat saya kayak apa ya, pingin terus ngajar. Kira-kira Mbak Eva juga ngerasa kayak gitu nggak? Iya, rasa kayak gitu. Dan ketika kita ngajar itu juga yang membuat kita termotivasi untuk mau terus belajar. Iya. Terus ada nggak apa namanya pengaruhnya ke kehidupan Mbak Eva sekarang deket sama Quran atau ketika udah ngajar seperti itu ada nggak pengaruh apa signifikannya ke kehidupannya Mbak Eva nih? Gitu. Ada banget ya pasti ya. Apalagi kita ini udah nggak usia kita udah nggak muda lagi ya. Iya, saya sih masih muda ya. Iya, usia kita Tolong jangan bawa bahasa ya. baik. Usia kita udah nggak muda lagi dan pastinya kita akan di dalam kehidupan itu kita akan menemukan banyak masalah gitu ya. Masalah yang mungkin kompleks ya. Masalah diri sendiri, kemudian sosial dan lain-lain ya, kayak gitu ya. Nah, pengaruhnya ketika ngajar Quran ya dan bersama Al-Quran itu ngaruh banget. Jadi ketika kita kecewa gitu ya, kita kecewa sama orang gitu ya, kemudian ada masalah apapun itu, ketika kita kembali ke Quran gitu ya, mungkin kita ngaji gitu ya, atau ketika ngajar gitu, itu yang membuat kita semangat. Misalnya di kerjaan nih, sumpek banget, Bosen kayak tadi tuh ya. bosen banget gitu. Terus ya berusaha untuk tetap semangat gitu, karena udah temu Quran ini, gitu. Kita udah sumpek di kerjaan, di jam istirahat gitu ya, mungkin ngaji dulu gitu. Pokoknya intinya banyak banget sih pengaruhnya. Kalau menurut saya pribadi itu tadi bisa membuat membuat kita jadi lebih lapang. Oh, lebih lapang. Ini jadi catatan ya. Iya. Quran bisa membuat hati jadi lebih lapang ya. Menghadapi segala permasalahan hidup ya. Insya Allah. Gitu ya. Kayak gitu. Benar banget sih apa katanya Mbak Eva. Saya sendiri juga seringnya juga ngerasa seperti itu ketika nggak ada lagi tempat kembali tuh rasanya ketika kita udah deket sama Quran tuh kayak ada tempat pegangan gitu. Benar. Dan apalagi kan tadi yang sudah saya jelaskan ya di awal, kan karena saya dari keluarga yang menurut umum gitu ya. Mungkin kan kalau orang yang ya bukan saya sok kayak yang paling tersakiti ya, enggak ya. Tapi kan ngerasa ada rasa sakit kan masih ada tuh Mbak. Bukan rasa tersakiti gitu ya, tetapi kita memang butuh yang butuh sesuatu yang bisa menguatkan kita. Itu saya nemunya di Al-Quran gitu ya. Pernah nggak nyari pelarian lain selain Al-Quran? Pelarian, contohnya apa? Mungkin dengerin musik lah atau seneng-seneng healing kemana gitu kan itu juga bisa jadi pelarian sih. Kalau healing sih pasti, tetapi itu hanya sementara kalau menurut saya. Jadi ketika kita selesai kayak liburan gitu, yang kemana gitu, terus nanti kan pada akhirnya kita akan kembali lagi gitu ya, kembali ke realita kita gitu ya. Mungkin kan tiap hari kita liburan. Iya. Dan kalau Quran nggak hanya sekedar liburan, tapi dia bisa nemenin kita setiap hari, setiap detik ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, masya Allah. Banyak banget pelajaran yang bisa kita dapatkan ya di podcast pertama kita, yaitu podcast napas kita yang pertama bersama Mbak Eva ya. Semoga setelah ini Mbak Eva bisa semakin stay connect kepada Al-Quran ya. Semoga bisa mendapatkan jodoh. Amin. Yang tentunya juga dekat dengan Al-Quran ya, jodoh yang juga dekat dengan Al-Quran ya, dan juga mendapatkan tentunya pasti ya. Kalau menurut saya kalau dari keluarga divorce tuh pinginnya dapat keluarga tuh tentunya yang nanti keluarganya mengayomi gitu kan ya. Dan semoga saya doakan Mbak Eva bisa mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah nanti hingga sampai surganya. Makasih banyak Mbak Eva atas ngobrol-ngobrolnya kali ini. Semoga nanti lain waktu bisa ngobrol lagi, tentunya dengan tema yang berbeda, dengan inspirasi yang berbeda. Jangan lupa buat pemirsa, semoga apa yang udah kita dengar tadi bisa jadi inspirasi ya buat kehidupan kita. Dan pastinya pemirsa pada
kepo kan, pada penasaran dengan episode selanjutnya ini tentang apa sih, dan tamunya siapa sih, atau tajuk apa yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi tetap stay tune di program Napas. Jangan lupa bernapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim.